Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah video terkait pembenahan administrasi NPWP Bendahara dan penegasan dana BOS. Apa saja yang dibahas di pembahasan administrasi NPWP Bendahara dan penegasan dana BOS? Sebelum kawan pajak menonton videonya, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Jadi, pembahasan pertama kita membahas tentang pembenahan administrasi NPWP Bendahara. Jadi, apa tujuan dari penerbitan NPWP instansi pemerintah secara jabatan? Soalnya kan saat ini sangat banyak tuh instansi baik dari bendahara atau misalkan dari instansi pemerintah. Soalnya kan sangat banyak saat ini untuk penerbitan NPWP instansi pemerintah secara jabatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat masa pajaknya sudah di bulan Juli. Dan untuk saat ini sudah semua NPWP yang lama-lama itu sudah dihapus di masa pajak Agustus. Nah, jadi siapa saja yang instansi pemerintahan yang dihapus dan diterbitkannya NPWP secara jabatan? Jadi ada 3 kategori NPWP instansi bendahara ataupun pemerintah. Yang pertama itu adalah instansi pemerintah pusat, terus NPWP instansi pemerintah daerah, dan NPWP instansi pemerintah desa. Nah, itu adalah jenis instansi pemerintah yang diterbitkan NPWP secara jabatan. Dan saat ini semua ruang lingkup yang terkait oleh bendahara itu diganti dengan NPWP baru. Nah, untuk instansi pemerintah pusat itu bisa kawan pajak lihat di bagian penerbitannya untuk Kepnya atau Dirjen Penerbitan NPWP itu ada nomor aturannya dan sumber data yang diambil, kode referensi, serta jumlah IP yang diterbitkan NPWP. Jadi, dari NPWP penerbitan NPWP instansi pemerintah secara jabatan untuk instansi pemerintah pusat itu cukup lumayan banyak. Sebanyak 19.983 instansi pemerintah dan 15 itu dikukuhkan sebagai PKP. Nah, untuk instansi pemerintah daerah itu ada totalnya sebanyak 25.683 instansi pemerintah itu untuk daerah. Dan untuk instansi pemerintah desa itu lebih banyak lagi sebab desa kan sangat banyak di Indonesia. Itu sebanyak 74.953 instansi pemerintah. Nah, jadi untuk penghapusan NPWP bendahara, nah apakah langsung otomatis dihapus atau semacamnya? Nah, jadi NPWP bendahara yang telah admin sebutkan di masa Agustus itu sudah dihapus semuanya. Jadi kriteria tertentu untuk dihapus NPWP-nya itu yang pertama KLU-nya sebagai bendahara yang terdaftar di sistem perpajakan. Dan yang kedua, nama wajib pajak mengandung kata bendahara. Jadi biasanya bendahara itu KLU-nya, terus nama di NPWP-nya ada tertera bendahara, atau biasanya paling sering itu menggunakan nomor NPWP-nya dimulai dari 00. Nah, terus yang ketiga, wajib pajak seharusnya tidak termasuk dalam kategori bendahara. Mungkin sewaktu pendaftaran yang di sistem lama dulu ada yang rancu atau semacamnya, itu bisa dihapus sedemikian rupa juga. Dan untuk pengecualiannya adalah NPWP sekolah swasta yang terdaftar sebagai wajib pajak bendahara. Atas NPWP tersebut akan diubah kategorinya menjadi NPWP badan. Nah, jadi NPWP tersebut tetap ada dan tidak dihapus untuk NPWP yang sekolahnya swasta, namun status yang dulunya bendahara itu langsung dipindah atau digantikan ke NPWP badan. Berikut ini admin sajikan skema pembenahan NPWP instansi pemerintah. Nah, jadi NPWP pemerintah atau instansi pemerintah ini tanggal SMT NPWP instansi pemerintah itu sudah ada sejak 1 April 2020. Nah, itu untuk tanggal pertama kali diterbitkannya buat edaran untuk segera merubah NPWP-nya atau mengupdatekan NPWP yang terbarunya. Nah, jadi untuk
skemanya itu adalah penerbitan NPWP. Nah, kemudian data referensi atau yang lainnya untuk kategori bendahara itu ada penghapusan NPWP, alur-alurnya. Nah, kemudian saat penghapusan NPWP, nanti kan ada pelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan untuk penerbitan NPWP, yang barunya itu nanti akan ada perubahan data. Jadi, alurnya seperti ini. Yang pertama, NPWP tersebut sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, bagi instansi pemerintah yang mau merubah datanya, itu nanti diwajibkan untuk merubah datanya biar lebih pilot, baik dari segi alamat ataupun dari segi kuasa atau penanggung jawab di instansi NPWP terbaru tersebut. Kemudian di masa setelah perubahan data itu dilakukan, kalau untuk di daerah admin yang setahu admin itu dilakukannya saat menjelang bulan Juni sama bulan Juli. Sebab di saat Agustus semuanya itu sudah dihapus NPWP-nya dan tidak bisa lagi menggunakan NPWP lama, khususnya instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Terus untuk pelaksanaan hak dan kewajiban bagi instansi pemerintah itu apa aja? Nah, jadi instansi pemerintah itu nanti kewajibannya itu ada 2. Nah, yang pertama untuk masa pajak Januari sampai Juni tahun 2020 yang masa pajak kemarin itu masih menggunakan NPWP lama ya. Namun khususnya masa pajak Juli 2020 dan berikutnya itu sudah menggunakan NPWP baru. Itu berlaku juga untuk sekolah yang penerima NPWP Dana BOS. Namun saat NPWP penerima sekolah Dana BOS itu masa pajak sebelum NPWP dihapus itu masih menggunakan NPWP lama. Nah, saat masa pajaknya ini sudah dihapus NPWP-nya, lalu itu menggunakan NPWP baru. Nah, namun apakah dari instansi bendahara sekolah yang penerima Dana BOS tuh memiliki NPWP atau sudah diterbitkan NPWP barunya? Nah, di sini admin akan bahas lagi lebih lengkap dan lebih jelas di video dengan pembahasan terkait di penegasan untuk yang penerima Dana BOS. Nah, jadi kita lanjut dulu. Untuk penyesuaian implementasi NPWP instansi pemerintah itu ada di nomor peraturannya PMK strip 231 garis miring PMK 03 garis miring 2019. Ini ada 2 ruang lingkupnya, SE 12 dan Peng strip 42 PJ 2020. Jadi semua NPWP instansi pemerintah itu terdaftarnya di 1 April 2020. Nah, dan untuk yang bagian SE strip 12 itu pelaksanaan hak dan kewajiban masa pajak April 2020 dan berikutnya menggunakan NPWP instansi pemerintah. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk bendahara di masa pajak bulan Maret 2020 dan sebelumnya masih menggunakan NPWP lama, dan perubahan data untuk meminta kode PIN, permohonan sertifikat elektronik, dan aktivasi akun PKP untuk instansi pemerintah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2020. Nah, untuk Peng strip 42 PJ 2020 sama tanggal terdaftarnya itu 1 April 2020. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan itu lebih lama sebab itu dimulai masa pajaknya Juli 2020. Dan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di masa pajak sebelumnya itu masih menggunakan NPWP lama. Untuk perubahan data aktivasi EPIN dan yang lainnya itu dilakukan selambat-lambatnya akhir Juni 2020. Setelah admin bahas terkait dengan pembenahan administrasi NPWP instansi, nah di sini yang kawan pajak mungkin yang banyak tunggu-tunggu yaitu penegasan atas sekolah penerima Dana BOS yang memenuhi kriteria sebagai instansi pemerintah. Itu merupakan Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Nah, untuk definisinya kita ambil dulu dari pasal yang menentukan atau yang terkait dengan instansi pemerintah. Nah, jadi dari pasal 1 angka 9 PMK nomor 231 garis miring PMK 03 tahun 2019, instansi pemerintah itu adalah instansi baik pemerintah yang dari pusat, daerah maupun desa yang melakukan kegiatan pemerintahan secara serta memiliki kewarganegaraan dan tanggung jawab pengguna anggaran. Itu kan ada tertera pengguna anggaran. Jadi bagi instansi
Itu apabila ada pengguna anggarannya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu termasuk instansi pemerintah. Nah, yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Untuk penegasan atas sekolah penerima dana BOS yang memenuhi kriteria sebagai instansi pemerintah di Direktorat Peraturan Perpajakan tingkat 1, itu nanti akan admin bahas di video selanjutnya. Bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan jangan lupa juga buat kawan pajak yang belum mengikuti atau follow baik Instagram, Twitter, serta Facebook Pajak Gasan Banua. Dan ikuti juga media sosialnya ya. Dan untuk kawan pajak yang suka baca artikel terkait perpajakan, apalagi referensi terkait perpajakan yang terbaru atau semacamnya, silahkan kawan pajak berkunjung ke situs website resmi Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.com. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.